Kemudian terkait dengan kebijakan ekspor bibit sudah dilarang sekarang. Jadi sudah ada surat edaran, jadi baru khawatir. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiyain wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan pagi ini, sepulang kita dari Jakarta pada tanggal 14 Maret kemarin, alhamdulillah ada salah satu berita yang sangat menyenangkan bagi petani porang seluruh Indonesia, bahwa pernyataan dari Pak Dirjen AKB Aneka Kacang dan Ubi, yaitu Bapak Amir Pohan, pada tanggal 14 kemarin menanggapi pertanyaan dari Bapak Soekarno, teman kita yang nggak asing lagi, yaitu Master Porang Indonesia yang berasal dari Madiun. Beliau bertanya kepada Bapak Dirjen, Bapak Amir Pohan, terkait dengan standarisasi bibit porang. Mohon kepada Bapak Amir Pohan pada waktu itu oleh Bapak Soekarno untuk segera menyetandarisasi terkait dengan varietas bibit porang agar tidak terjadi kesalahan pada petani pemula, petani yang ingin mengembangkan porang terhadap pemilihan bibit yang berkualitas. Jadi alhamdulillah Bapak Amir Pohan sudah menetapkan, atau dari Kementerian Pertanian Indonesia sudah menetapkan, bahwa varietas porang terbaik, varietas bibit porang terbaik itu Madiun 1. Dan juga Bapak Soekarno menanyakan, memohon kepada Bapak Dirjen AKB terkait dengan larangan ekspor bibit porang. Alhamdulillah Bapak Amir Pohan juga menanggapi dengan baik dan juga dengan sangat serius. Pada kesempatan itu juga dijelaskan, nanti saya tampilkan di video setelah ini, video-videonya, dokumentasi saya di kementerian kemarin. Bapak Amir Pohan menyatakan telah mengeluarkan surat edaran akan adanya larangan ekspor bibit porang. Maka saya sangat bersyukur sekali, saya sangat senang pada saat itu. Jadi untuk kedepannya petani porang di Indonesia sudah tidak khawatir lagi akan langkanya bibit porang, karena sudah ditetapkan oleh kementerian bahwa dilarangnya ekspor bibit porang ke luar negeri. Karena kenapa? Komoditas porang di Indonesia ini saya rasa belum begitu banyak, belum begitu maksimal membudidayakannya. Di seluruh wilayah, mungkin di Kalimantan Selatan, di Sumatera itu masih banyak kekurangan bibit. Tapi apa yang terjadi pada tahun-tahun kemarin, karena belum adanya kebijakan dan peraturan dari pemerintah, akhirnya bibit porang dari Indonesia itu diekspor ke luar negeri. Oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih pada kementerian telah menerbitkan atau menetapkan dilarangnya ekspor porang agar nanti memberdayakan petani porang. Tentu larangan ekspor ini juga diiringi atau diimbangi dengan kebijakan. Kebijakannya yaitu pasti nanti akan dianggarkan dari pemerintah untuk pengembangan porang, agar nanti semua wilayah yang mana belum ada porangnya itu semuanya bisa menanam porang. Seperti itu kiranya video saya pembukaan kali ini. Setelah ini mari kita simak video pernyataan dari Bapak Amir Pohan. Untuk segera menetapkan kualitas pembibitan atau sertifikasi standar bibit nasional, biar tidak terjadi kegagalan
bagi petani pemula yang belum paham tentang dunia porang. Ada standarnya tentang pembibitan di sana. Yang kedua, juga kami berharap untuk tahun ini tidak akan ada lagi ekspor bibit ke negara lain. Jadi saya harapkan dari peran pemerintah. Untuk varietas sekarang sudah ada, kita sudah lepas varietas Madiun 1 ya. Madiun 1 sudah lepas. Kalau nggak salah di sana itu kemarin hasil sertifikasi ada 7 atau 9 jenis. Nah, satunya kita udah lepas. Tujuannya kalau kita lepas itu maksudnya ke depan besok-besok ya kita apabila ada keperluan untuk bantuan masyarakat bisa dibelanja oleh pemerintah itu sudah bisa kita eksekusi ya. Karena kalau masih belum ada sertifikat itu biasanya hanya baru digunakan oleh petani, dibeli oleh petani untuk petani. Nah, oleh sebab itu kita perlu sertifikasi sehingga kita bisa jaga kualitas tadi. Itu sudah ada syarat-syarat teknisnya, saya lupa, tapi sudah ada berat, ukuran dan seterusnya, termasuk kualitas saat kita mau mengadakan untuk kata. Jadi misalnya katanya ada macam-macam, kemudian ubi, kemudian sudah dalam bentuk tanaman. Itu sudah ada speknya. Itu yang pertama. Jadi akan kita lakukan terus juga nanti dengan orang-orang yang ada di daerah lain. Itu harus dilepas itu. Caranya nanti masyarakat yang punya ini bisa mendaftarkan ke dinas pertanian kabupaten, kabupaten akan mendaftarkan ke kita sebagai didaftar sebagai batas lokal. Kemudian nanti baru kita proses untuk kita lepas. Jadi silakan bisa berlomba-lomba karena gini, kalau misalnya Kalsel mau lepas ternyata varietas yang mau dilepas di Kalsel itu sudah dilepas di Madiun sama persis, ya, itu berarti nggak bisa dikasih lagi gitu ya. Dan hanya bisa satu varietas itu satu tempat yang sama. Kemudian terkait dengan kebijakan ekspor bibit sudah dilarang sekarang, jadi sudah ada surat edaran, jadi bagus khawatir. Alhamdulillah. Kita langsung cepat bergerak ya. Kemarin langsung kita proseskan surat dan surat-surat itu sudah beredar, bahkan di karantina sudah ada. Jadi kalau masuk ke karantina pasti ditolak ekspor, termasuk ekspor umbi sasa. Supaya nilai tambahnya itu benar-benar dirasakan di dalam negeri kita. Jadi Mas yang beri saranan tadi bisa khawatir itu hal itu sudah kita lakukan sebagai antisipasi cepat terhadap komunitas sumber daya genetik kita tadi. Jangan sampai nanti yang di luar sana barang-barang kita seperti sekarang di Malaysia di mana itu yang ditanam porang sari dari dulu, yang dari sini berapa tahun yang lalu yang belum kita kontrol pemerintah kan bebas begitu. Nah itu berkembang luas di sana. Jangan-jangan nanti di sana yang berkembang luas, di sini terlambat, hanya porang kita tidak masuk ke sana ya. Kemudian yang berikut yang perlu saya sampaikan juga, mari kita tetap pertahankan kualitas porang kita. Kalau misalnya kita kirim dalam bentuk chips, ya, tentu produksinya harus yang bagus.